juga pada Natal dalam komisi berdoa dalam persiapan yang tengah kami lakukan, dalam segala kesibukan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong, berikan kami juga kekuatan, berikan kami juga kita, berikan kami juga hikmat, sehingga kami boleh mengatur, mempersiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Biarlah sungguh-sungguh ibadah Natal yang akan kami lakukan pada tanggal 25 nanti boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan bahkan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaatmu, boleh mendorong kami untuk boleh mengasihi Tuhan lebih-lebih lagi, boleh mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan, Engkau yang rela datang ke dalam dunia yang penuh dosa ini untuk bagi kami, sehingga biarlah melalui ibadah Natal ini kami kembali dimotivasi untuk boleh hidup lebih baik lagi bagi Tuhan, lebih menyenangkan dari Tuhan, lebih mengikuti segala perintah Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan boleh bersuka cita atas kami, dan kami juga boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup. Orang-orang sekitar kami yang belum mengenal Engkau boleh melihat bahwa kami memiliki Engkau sebagai Allah kami, yang menjadi penebus kami, menjadi Tuhan kami juga yang boleh kami ikuti sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, Tuhan kami Kristus. Kita juga mengingat ada banyak tempat di dunia ini di mana orang Kristen mengalami kesulitan dalam memperingati hari Natal, baik di Indonesia sendiri maupun juga di luar negeri. Mungkin karena masalah perang, karena masalah negara, karena berbagai hal. Kita doakan, kira-kira Tuhan menolong dalam peringatan Natal tahun ini pun. Tuhan melindungi, Tuhan berikan kesempatan kepada mereka, saudara-saudara iman kita, untuk bisa juga memperingati Natal dengan baik, dengan penuh sukacita. Kita minta pertolongan Tuhan agar boleh ada keamanan, agar mereka bisa memperingati Natal tahun ini dengan damai, dengan tidak merasa ketakutan. Kiranya kita Tuhan sendiri yang boleh mengatur semuanya, membukakan jalan bagi mereka. Mari kita berdoa bagi saudara iman kita di berbagai belahan dunia ini yang mengalami kesulitan, baik dalam ibadah maupun juga dalam peringatan Natal. Mari kita berdoa. Tuhan khusus juga mengingat bagi saudara iman kami di berbagai belahan dunia ini, baik di Indonesia maupun juga di berbagai tempat lain dalam dunia ini yang berada dalam situasi yang tidak senyaman kami, yang hidup dalam ancaman, baik karena pemerintah yang tidak mengenal Tuhan, baik karena ancaman perang, baik karena orang-orang sekitar mereka yang membenci anak-anak Tuhan, yang mengalami kesulitan, yang mengalami ancaman. Tuhan, kiranya pada masa menjelang Natal ini Tuhan boleh memberikan jalan, menolong mereka, berikan mereka kesempatan boleh beribadah, boleh memperingati Natal dengan damai, dengan tenang, dengan tidak ketakutan, dengan tidak dapat ancaman. Tuhan, Kau yang penuh kuasa, Kau menyediakan jalan bagi mereka untuk boleh mengalami semuanya ini. Juga berdoa dengan Tuhan sendiri yang membukakan hati orang-orang yang benci Tuhan, sehingga mereka boleh terbuka hatinya untuk boleh menolong dan membuka kesempatan bagi saudara iman kami tersebut untuk boleh beribadah dengan baik, untuk boleh juga menjalani Natal dengan penuh sukacita. Kami berdoa bila Tuhan sendiri yang boleh menyertai, boleh melindungi, boleh memimpin, dan juga boleh memberikan jalan terang mereka. Yang terakhir, mari kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Kita hidup di negara ini sehingga segala apa yang terjadi di negara ini pun menjadi bagian kita. Kita doakan atas pemerintahan, biarlah mereka boleh dengan hikmat Tuhan mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Kita juga minta Tuhan berikan mereka kemampuan untuk boleh meninggalkan segala ego pribadi, meninggalkan segala kepentingan golongan mereka, dan sungguh-sungguh memikirkan apa yang baik bagi bangsa dan negara. Kita doakan juga, kita minta ampun atas segala dosa yang dilakukan oleh bangsa kita, berbagai ketidakadilan, berbagai korupsi, berbagai hal yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa, kita mohon Tuhan memberikan kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh mendukung penyelenggara negara ini seperti apa menjadi keinginan Tuhan. Mari dengan buka suara kita berdoa. Tuhan, kami juga menyerahkan negara kami dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan rencana utama segala permasalahan, segala kesulitan yang ada, dan segala dosa yang terus-menerus kami lakukan. Kami mohon ampun, Tuhan, kiranya memampukan kami untuk boleh melakukan apa yang ada di Tuhan. Kami berdoa bagi apa pemerintahan, biarlah Tuhan berikan mereka kemampuan, berikan mereka hati yang sungguh-sungguh mencintai bangsa negara.
memampukan mereka untuk boleh sungguh-sungguh memikirkan apa menjadi kepentingan bangsa dan negara. Tidak hanya sekedar memikirkan kepentingan individu dan mereka saja. Tidak hanya memikirkan kepentingan golongan mereka saja. Tapi agar Tuhan jadi memampukan anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesetiaan, berikan mereka keberanian untuk boleh menjadi saksi yang Tuhan hidup. Jadi lilin ini yang bersinar di tengah kegelapan sekitar mereka. Berdoa bagi setiap kami, anak-anak muda yang hidup dalam negara ini, dan berikan juga kami hikmat yang kami tahu bagaimana kami boleh hidup, boleh melakukan apa menjadi kehendak Tuhan, yang boleh mendukung pendidikan negara ini seperti apa menjadi kehendak Tuhan. Berdoa menyerahkan negara ini, bangsa ini dalam tangan-Mu, kami percaya bahwa Engkau lah yang berkuasa, Engkau lah yang memiliki secara kuasa, dan Engkau lah yang mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu sebagai kehendak secara yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu mendengarkan doa kami. Kami juga mengingat bagi saudara seiman kami yang berada dalam pergumulan, bahkan mungkin kami sendiri yang sedang bergumul, mungkin dalam masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, berbagai kesulitan hidup, tantangan kehidupan yang kami alami. Kami berdoa biarlah karenanya Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami iman yang teguh, berikan kami kesetiaan untuk boleh terus bersandar pada Tuhan, dan jangan biarkan kami untuk menjauh dari Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mau menjawab doa-doa kami, membukakan jalan bagi kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala doa kami ini ke dalam tangan-Mu, dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih duduk kembali. Di bawah waktunya bagi kita untuk mendengarkan pemaparan firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Jai, Gembala Sidang dari GKJ Bersana. Biarlah kita bisa menyiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali pada pagi hari ini kita bersama-sama memasuki bulan yang baru, bulan Desember disebut dengan bulan Natal, dan dalam minggu pertama kita kenal sebagai minggu Advent pertama ini, kita boleh bersama-sama datang menyembah Dia dalam suasana Natal, konser Natal paduan suara yang boleh kita menyaksikan bersama-sama, gabung bersama-sama memuliakan Tuhan, dan itu sesuatu suasana ibadah yang indah, dan kita bersama-sama terlibat di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk boleh membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan, yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, sedangkan dalam bahasa Mandarin di dalam ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dalam bahasa Mandarin ayat yang ke-6. Sebelum membacanya, saudara sekalian, saya membaca terlebih dahulu di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh baca, melihat sebentar. Yesaya pasal pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian: Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Kemudian ayat yang pasal yang ke-8, ayat yang ke-19, saya akan baca. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah-arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan berkomat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang yang mati bagi orang-orang yang hidup? Ayat 21. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk kerajaannya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit. Ayat 9, pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mari kita baca ayat kelima. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab seorang
seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang megah, Raja damai. Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini kita akan renungkan, yaitu satu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Ada satu pribadi-pribadi, yaitu tentang Mesias yang dilukiskan, yang ditemukan dalam kitab Yesaya. Dan di dalam minggu akhir ini, saudara, satu persatu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, saudara, kita akan melihat tentang pribadi-pribadi atau identitas karakteristik daripada Tuhan Yesus atau Mesias Allah yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan hari ini, saudara sekalian, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk mengenal yang disebut dengan satu kalimat tentang penasihat ajaib. Nah, saudara, kata Inggris di dalam bahasa Inggris kita, penasihat ajaib digunakan dua kata, wonderful dan counselor. Kemudian saudara, di dalam bahasa Mandarin